مرحبا أهلا النوادي. Al-Habib Abdul Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Muawana menceritakan, dulu ada seseorang ingin belajar ilmu kimia. Tujuan dia belajar ilmu kimia agar bisa mengetahui di mana tempat ada emas, ya, bisa menghasilkan emas lah. Tujuan duniawi. Tapi orang ini mendatangi tokoh sufi, yaitu Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Ada imam kabir, azim, soleh, wali min awliyaillah. Beliau yang pernah menyatakan, seorang wali tidak akan diangkat derajatnya di sisi Allah menjadi seorang wali terkecuali sudah ada 70 orang iri hati kepadanya. 70 orang. Kalau masih kurang dari itu belum bisa jadi wali. Tapi kalau sudah ada 70 orang benci sama orang tersebut, iri kepada orang tersebut, maka dia bisa menjadi seorang wali min awliyaillah. Itu salah satu magalahnya Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Dan yang beliau katakan, beliau alami. Beliau alami. Beliau adalah salah satu sufi yang dimusuhi oleh banyak orang, ya, sampai dituduh membawa aliran sesat, masuk penjara berkali-kali, tuduhan-tuduhan keji, fitnah kepada beliau. Dan diuji oleh Allah, beliau hidup, keadaan mata beliau tidak bisa melihat, tapi menjadi satu tokoh sufi yang sangat dihormati di dalam dunia tasawuf. Dan beliau juga ahli ilmu kimia. Ahli ilmu kimia. Makanya orang ini datang mau belajar ilmu kimia kepada beliau. Wahai Imam, saya ingin belajar ilmu kimia. Kata Imam Abu Hasan As-Sazili, baik, saya akan ajarkan ilmu kimia kepadamu. Tapi ada satu syarat. Sebelum saya ajarkan kamu ilmu kimia, kamu harus tinggal bersama saya selama 1 tahun. Dan selama kamu tinggal bersama saya selama 1 tahun, kamu harus menjaga wudumu. Tiap kali batal wudu, wudu. Dan setiap kali wudu, sholat 2 rakaat. Sunnatul wudu. Selama 1 tahun, jika kamu istiqomah, kamu lakukan itu, setelahnya saya akan ajarkan kepadamu ilmu kimia. Akhirnya dia tinggal bersama Imam Abu Hasan As-Sazili. Dia amalkan itu. Ya, dalam kitab Al-Majjarur Rabih, karya Syekh Ad-Dimyat, ya, Abdul Mu'min Ad-Dimyat. Di dalam kitab tersebut ada riwayat menyatakan, man tawadda'a ala taharatin kutibat lahu asyru hasanatin. Siapa yang berwudu dalam keadaan suci, artinya belum batal wudu, tapi mungkin waktu sudah agak lama, ya, dia wudu lagi, maka dicatat baginya pahala 10 kebaikan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadzal rajulul mengamalkan tiap kali batal wudu dia wudu, salat 2 rakaat, batal wudu dia wudu, salat 2 rakaat sampai 1 tahun. Syarat itu terpenuhi. Setelah itu Al-Imam Abu Hasan Sazili memerintahkan kepada beliau, tolong ambil air di sumur. Datanglah ini laki-laki, dia ambil air di sumur. Ketika timba itu diangkat, itu timba dipenuhi dengan emas dan perak. Emas dan perak. Tujuan dia belajar ilmu kimia untuk bisa mendapatkan emas. Tapi karena dia sudah istiqomah tadi dengan menjaga wudu dan sholat 2 rakaat dan tinggal bersama seorang wali min awliyaillah, keadaan dia berubah. Waktu dia lihat emas, gak ada hatinya tertarik dengan emas. Itu emas ditumpahkan kembali ke dalam sumur. Ditumpahkan kembali. Kalau kita kan dibawa pulang, ya. Kita dibawa pulang. Nabi Isa bisa jalan di atas air. Nabi Isa kalau jalan gak jembrang jembatan, kalau lewat sungai, langsung mukjizat jalan di atas air. Beliau katakan, ini semua orang bisa lakukan.
cuma ilmunya satu. Bagi dia batu dengan emas harganya sama. Kalau dalam hati seseorang sudah seperti itu, dia bisa jalan di atas air, kata Nabi Isa. Nah, ini orang sudah dapat itu nur dari Allah. Dia sudah dapat itu anugerah yang besar dari Allah, sifat zuhud. Akhirnya emas itu bukannya diambil, dia tumpahkan kembali ke dalam sumur. Dia kembali menemui sang guru, Syekh Abu Hasan As-Sazili. Dia mengatakan, wahai Syekh, tadi saya timba di sumur itu penuh dengan emas, tapi entah kenapa saya sudah gak ada minat sama sekali. Saya lebih nyaman dengan ibadah semacam ini. Ini lebih dari kimia. Kata Imam Abu Hasan As-Sazili, qad sirta al-an kimia. Sekarang kamu sudah mendapatkan seluruh ilmu kimia, bahkan melebihi seluruh ilmu kimia. Fanasabahu da'iyan illallah. Dilantik, dibaiat jadi murid. Kemudian dijadikan seorang da'i fi sabilillah dan diangkat oleh Allah menjadi seorang wali min auliyaillah. Itu buah dari istiqomah, menjaga wudu. Maka amalan itu jangan kita melakukan satu amalan berdasarkan hawa nafsu. Pengen langsung sekali dapat amal banyak langsung. Ya palingan 2 hari, habis itu selesai. Itu 3 tahun lagi baru dia amalkan lagi. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan, tapi kalian yang menjadi bosan dengan ibadah jika terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan magom. Jangan kita samakan diri kita dengan magomnya Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, yang kita baca biografinya sehari semalam 1000 rakaat. Magomnya beda. Mereka tempuh dengan bertahap, dengan level mereka. Al-Imam Ahmad bin Hanbal 700 rakaat, wa fi riwayat 600 rakaat setiap harinya. Itu magomnya Imam Ahmad. Nah, kita sesuaikan magom kita. Walaupun amal kita tidak banyak, tapi yang paling penting adalah kita konsisten, istiqomah dengan amalan tersebut. Itu yang Nabi katakan dalam hadis, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang konsisten, istiqomah, walaupun sedikit. Nah, ini ilmu yang Nabi ajarkan untuk kita, ya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan sedikit dari apa yang dibacakan, wa insyaallah kita bisa istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana ba'da tafarrukan ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.